Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Twi. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Meskipun kalian belajar di rumah, kalian harus tetap semangat. Jangan lupa jaga kebersihan, sering cuci tangan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Hindari kerumunan dan jaga jarak dengan yang lain. Nah, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan lancar dan ilmunya bermanfaat bagi kalian. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Nah, setelah kita berdoa, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, hari ini kita akan belajar masih di tema 5. Pembelajaran subtema ke-2, pembelajaran ke-1 tentang wirausaha dan usaha di sekitarku. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan mengetahui peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup negara ASEAN. Tujuan yang kedua, kalian akan mengetahui mana saja yang termasuk benda magnetis dan mana saja yang termasuk benda non-magnetis. Tujuan yang ketiga, kalian akan mengetahui apa itu daftar riwayat hidup dan bagaimana cara mengisinya. Nah, penasaran? Mari kita simak pembelajaran berikut. Coba amati gambar yang ada di layar atau di bukumu. Gambar apa saja itu? Apakah usaha-usaha yang ada di gambar itu ada di sekitarmu? Apa saja manfaatnya? Silahkan diskusikan dengan temanmu atau orang tuamu apa saja manfaatnya. Silahkan ditulis, kemudian dilaporkan atau didiskusikan dengan ibu. Amati lagi gambar-gambar tadi. Nah, sumber daya apa saja yang ada pada gambar-gambar tadi? Apakah sumber daya yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri atau berasal juga dari luar negeri? Kemudian peralatan apa saja itu yang dari luar negeri atau dalam negeri? Silahkan kalian diskusikan atau tanyakan dengan orang tuamu atau mencari sumber lain dan tuliskan laporannya serta nanti kita diskusikan. Nah, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara itu tidak bisa berdiri sendiri. Mereka harus bekerja sama dengan negara lain, seperti halnya Indonesia. Contohnya dalam usaha pangkas rambut tadi. Dalam pangkas rambut tadi, sumber dayanya sudah kalian sebutkan, bukan? Ada yang berasal dari dalam negeri, ada yang berasal dari luar negeri. Yang dari dalam negeri, misalnya tenaganya, mejanya, kursinya. Yang dari luar negeri, misalnya mesin pemotongnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya untuk merapikan rambut kalian. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, apakah posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkungan ASEAN? Sudahkah kalian tahu? Nah, posisi peranan Indonesia di bidang ekonomi di lingkup negara ASEAN, itu Indonesia mengirimkan barang, dagangan, atau komoditas ke negara lain, itu namanya kegiatan mengekspor. Kalau sebaliknya, Indonesia mendatangkan atau membeli komoditas, itu namanya impor. Jadi kalau mengirimkan barang namanya ekspor, kalau mendatangkan barang namanya impor. Itu adalah peran Indonesia di bidang ekonomi. Kemudian contoh wirausaha di bidang ekspor bisa kalian baca di bacaan yang ada di buku tentang Kasongan Bantul. Itu adalah usaha ekspor yang menghasilkan gerabah dan hasilnya itu sangat besar sekali hingga miliaran. Coba kalian baca, kemudian kalian diskusikan itu kegiatan yang ada di situ apa saja. Kemudian komoditas yang diekspor itu apa? Apakah kalian tahu selain gerabah apa yang diekspor? Atau apakah kalian tahu barang apa saja yang diimpor oleh Indonesia?
silahkan diskusikan dan cari-cari dari sumber lain atau tanya dengan orang tuamu. Laporkanlah hasil diskusi dan laporan kalian kepada bu guru ya. Ibu tunggu. Untuk menambah wawasan tentang kegiatan ekspor dan impor, Ibu telah menyisipkan video tentang kegiatan ekspor dan impor. Bisa kalian klik link yang ada di deskripsi di video Ibu ini ya. Silahkan pelajari. Nah, banyak sekali barang yang diekspor dari negara lain atau barang yang diimpor dari negara lain. Contoh adalah peniti. Peniti itu ada yang diimpor ke Indonesia dari negara Cina. Itu adalah contoh kegiatan ekspor. Coba kalian perhatikan peniti atau kalian bisa prediksi bagaimana kalau peniti itu didekatkan ke magnet. Apa yang akan terjadi? Karena benda di sekitar kita itu ada yang bisa ditarik magnet, ada pula yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Coba prediksikan. Benda di alam ini ada yang termasuk benda magnetis dan ada yang non-magnetis. Benda magnetis itu benda yang dapat ditarik oleh magnet. Biasanya terbuat dari logam. Kalau benda non-magnetis itu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Biasanya bukan terbuat dari logam. Sekarang amatilah gambar pada layar berikut ini. Apakah benda-benda yang tersebut dapat ditarik magnet atau tidak? Silahkan prediksikan dan tulislah dalam tabel yang Ibu berikan. Silahkan memprediksi. Nah, untuk membuktikan prediksimu, silahkan lakukan percobaan dengan menggunakan magnet dan benda-benda tadi. Bekerja samalah dengan orang tuamu atau dengan temanmu. Setelah itu, laporkan hasil percobaan kalian dan kirimkan ke Ibu ya. Nah, apakah kalian tahu benda-benda tadi itu dibuat dari mana? Dibuat di pabrik. Nah, bagaimana cara menjadi karyawan di pabrik itu? Salah satu syaratnya adalah menggunakan daftar riwayat hidup. Nah, apa itu daftar riwayat hidup? Apakah kalian pernah dengar atau pernah mengisi? Nah, daftar riwayat hidup itu daftar atau dokumen yang berisi catatan pribadi seseorang. Misalnya nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Ini digunakan untuk misalnya mendaftar sekolah, mendaftar pekerjaan, atau yang lain-lain. Ada dua bentuk daftar riwayat hidup. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup yang berbentuk formulir. Kita tinggal mengisi apa yang ada di dalam daftar tersebut. Kita mengisi satu persatu dengan terperinci dan lengkap. Ini adalah contoh daftar riwayat hidup yang berbentuk narasi. Bisa kalian baca dan cermati perbedaannya dengan yang berbentuk formulir. Kalau sudah, silahkan kalian membuat daftar riwayat hidup. Kemudian hasilnya fotokan ke Ibu ya, foto dan dikirim ke Ibu ya. Nah, itu tadi pembelajaran di tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Ayo, kita mempelajari apa saja tadi? Iya, mempelajari tentang peranan Indonesia di lingkungan ASEAN, salah satunya dengan kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua, kita belajar benda magnetis dan benda non-magnetis. Yang magnetis itu bisa ditarik magnet, sedangkan non-magnetis tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang ketiga, kita bisa mengetahui daftar riwayat hidup. Tugas kalian selanjutnya melengkapi LKPD yang Ibu kirim dan mengerjakan soal evaluasi di link yang Ibu kirim juga. Nah, selamat mengerjakan, tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan dan kebersihan. Semangat selalu. Sekian video dari Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.